Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus. Balik lagi sama aku Eka. Di video kali ini aku mau sharing buat teman-teman yang lagi promil. Ini adalah salah satu ikhtiar bumi aku sebutnya, yaitu cara agar teman-teman bisa cepat hamil. Buat teman-teman yang penasaran dan juga pengen tahu seperti apa videonya, simak terus videonya sampai habis ya. Yang pertama adalah kondisi pria dan wanitanya itu harus prima. Kondisi pria yang prima adalah ketika berat badannya itu ideal, tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Pola hidupnya juga harus sehat, makan makanan yang sehat dan juga bergizi, tidak merokok, tidak minum minuman yang beralkohol, jangan begadang, jangan stres, dan jangan berendam dengan air panas. Kemudian jangan menaruh HP di saku yang dekat dengan alat kelamin, jangan menaruh laptop juga di atas paha untuk para pria, dan tentunya para pria juga harus aktif bergerak. Kalau untuk wanita yang prima adalah ketika berat badannya itu ideal, tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Usianya juga ideal. Usia ideal untuk hamil itu ketika 20-30 tahun. Pola hidupnya juga harus baik ya, makan makanan yang bergizi. Kemudian juga bisa dibarengi dengan olahraga. Teman-teman bisa meningkatkan keprimaan atau kebugaran teman-teman dengan berolahraga bersama. Contoh olahraga yang bisa teman-teman lakukan adalah jogging, berenang, atau yoga. Itu teman-teman bisa lakukan dengan pasangan teman-teman. Olahraga yang baik adalah ketika pagi hari, ketika kondisi fisiknya tuh masih optimal. Aku sendiri itu melakukan aku melakukan yang namanya jalan kaki di pagi hari dan juga sore hari. Di pagi hari itu sekitar jam 10 sambil jemuran, kalau di sore hari itu tidak rutin ya. Pagi hari itu rutin aku lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Olahraganya itu jalan pagi hari, jalan sore hari, dan juga yoga. Yoga apa aja yang bisa teman-teman lakukan udah pernah aku share di video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja ke video-videoku yang sebelumnya. Tips yang berikutnya adalah lakukan hubungan secara rutin. Hubungan yang secara rutin yang bisa teman-teman lakukan adalah 2-3 kali dalam 1 minggu ketika teman-teman sudah bersih dari head. Ada yang bilang katanya tiap hari aja biar cepat berhasil. Kalau yang aku tahu, ketika teman-teman berhubungan itu setiap hari, justru sperma yang dihasilkan itu tidak berkualitas atau spermanya itu belum matang. Jadi yang bagus itu 2-3 kali dalam 1 minggu supaya spermanya itu sudah matang dan bisa diharapkan bisa membuahi si sel telurnya. Kenapa berhubungannya itu 2-3 kali dalam 1 minggu? Karena kita sendiri sebagai wanita itu tidak tahu kapan pastinya ovulasi itu terjadi. Kita memang bisa menggunakan aplikasi ya, tapi aplikasi hanyalah aplikasi yang dibuat oleh manusia dan ya itu hanya aplikasi, belum bisa memastikan dan juga mengoptimalkan. Awal-awal aku juga berpanutan banget sama yang namanya aplikasi, tapi kemudian aku jadi stres sendiri karena aku juga nggak tahu nih masa-masa ovulasi yang ada di aplikasi itu beneran terjadi nggak sih pada saat hari itu gitu. Jadi aku hanya rutin melakukan 2-3 kali dalam 1 minggu setelah aku beres head. Nggak lagi yang namanya berpatokan dengan aplikasi. Tapi teman-teman bisa mengetahui kondisi teman-teman ketika ovulasi, bisa menggunakan test pack khusus untuk ovulasi atau test pack kesuburan yang bisa teman-teman beli di e-commerce itu udah banyak banget dan aku juga pernah beli itu. Jadi ketika aku test pack yang ovulasi itu garisnya 2, berarti pada saat itu aku sedang dalam masa subur dan diharapkan bisa untuk berhubungan dan berhasil ya dalam berhubungan itu sel telurnya bertemu dengan sel sperma. Yang berikutnya adalah kosongkan kantung kemih ketika mau berhubungan. Kenapa? Supaya nanti pada saat sudah selesai berhubungan teman-teman gak pipis dulu dan gak langsung bersih-bersih. Karena biasanya kalau udah selesai berhubungan kita tuh pengen pipis dan sayang banget kalau saat pipis itu spermanya keluar lagi, kan sayang. Jadi lebih baik pipis dulu supaya gak terkena goncangan yang mengakibatkan teman-teman pengen pipis. Tips yang berikutnya adalah posisi berhubungan yang baik. Posisi yang disarankan adalah wanita di bawah, pria di atas. Karena sesuai dengan gravitasi supaya memudahkan sel spermanya untuk turun dan menemui sel telurnya. Dan setelah berhubungan, teman-teman bisa ganjel si pantatnya ya dengan menggunakan bantal atau mengangkat kaki itu ke tembok dan diganjal dengan bantal. Kalau aku sendiri sih melakukan itu ya. Kemudian aku juga nggak langsung bersih-bersih ketika selesai berhubungan. Tips yang terakhir dan yang paling penting menurut aku adalah jangan stres. Enjoy aja, jangan stres. Kalau kita stres dan berpatokan kalau ini jadi nggak ya,
justru itu akan memicu hormon-hormon yang menyebabkan teman-teman stres dan akhirnya malah nggak jadi. Menurut aku enjoy aja saat berhubungan, dinikmati aja, nggak usah berpikiran ini jadi atau enggak, karena ini adalah salah satu bentuk ikhtiar ya. Semua itu kan adalah rezeki. Jadi nggak usah yang namanya berpikiran soal hamil-hamil aja, tapi kita juga perlu untuk merefresh otak kita ya setelah capek kerja dengan ya berhubungan itu, supaya ya diharapkan bisa jadi gitu. Itu dia tips dari aku agar teman-teman bisa cepat hamil. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar aja ya. Ikhtiar itu kan gak ada yang salah. Kemudian ikhtiar lagi juga tetap dijalankan. Dan buat teman-teman yang lagi mengamalkan WA40H, semangat terus, semoga segera diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih udah nonton videonya, semoga videonya bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like-nya, share juga, komen di bawah, dan juga subscribe channel aku. Terima kasih udah nonton sampai habis. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.